Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ijarah, Ariyah, Rohen, dan Lukotoh. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Alamsyah Hadi Wijaya dengan NIM 9321065520. Yang kedua, Maya Prasetyawati dengan NIM 9321066620. Dan yang ketiga adalah Rizky Nurfadila dengan NIM 9321066720. Yang pertama, ijarah atau sewaan. Pengertian ijarah menurut Syarok, ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Dasar hukum ijarah di dalam surah Al-Qasas ayat 26 dikatakan, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya, bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Adapun hadis riwayat Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa memperkerjakan pekerja, berikanlah upahnya. Hukum ijarah. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan Maliki, ijarah perlu dibayar pada awal akad karena ia seperti jualan al-syaham. Yang kedua, sedangkan menurut mazhab Maliki memberikan ruang sedikit tangguh sehingga maksimum 3 hari selari dengan pendapat mereka dalam hal ba'i al-salam juga. Yang ketiga, menurut Handali dan Majelis Syariah berpendapat harga hanya perlu dibayar pada awal. Rukun ijarah. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, adanya ijab qabul. Yang keempat, adanya upah. Yang kelima, adanya manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat-syarat ijarah menurut M. Ali Hasan. Yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarah. Adapun jenis-jenis ijarah. Yang pertama, ijarah ain adalah akad sewa menyewa suatu benda yang halal dalam pandangan Syafi'i. Yang kedua, ijarah amal adalah pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga, ijarah mausufah fi al-zimmah atau ijarah al-zimmah adalah objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad, namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Hikmah mempelajari ijarah. Hikmah dalam menyewa adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan keterkaan belaka. Pembahasan yang kedua ada ariyah, yaitu pinjam-meminjam. Pengertian secara etimologi, ariyah berarti aro, yang memiliki arti datang dan pergi. Menurut beberapa pendapat, ariyah berasal dari kata ta'awun yang sama dengan atawan hulu atau atanasubu, yaitu tradisi pinjam-meminjam. Dasar hukum ariyah terdapat pada surat Al-Maidah ayat kedua yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Lalu ada hukum dari ariyah. Hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya.
seperti meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemiliknya, atau meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib jika peminjam dalam keadaan darurat, sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika meminjamkannya. Rukun dan syarat ariyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pihak yang meminjamkan dengan syarat orang yang berakal serta mengerti akad, maksud, dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, adanya pihak yang dipinjamkan dengan syarat orang yang berakal serta mengerti akad, maksud, dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, adanya objek yang dipinjamkan dengan syarat harta yang dipinjamkan harus milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan. Yang kedua, untuk syarat objek, yaitu objek yang dipinjamkan haruslah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan yang akan diperoleh itu berbentuk materi ataupun tidak. Lalu yang terakhir, untuk rukun dan syarat, yaitu terjadi akad pinjam meminjam atau ijab qabul. Jenis ariyah menurut ulama Hanafiyah itu ada 4. Yang pertama, ariyah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam yang tidak dikaitkan atau dibatasi oleh waktu dan cara pemanfaatannya. Yang kedua, ada ariyah muqayyadah, adalah pinjam meminjam yang dikaitkan dengan waktu dan cara pemanfaatan. Yang ketiga, ada ariyah yang dibatasi waktu pemanfaatannya, yaitu namun ia bebas dalam cara pemanfaatan. Yang terakhir, ariyah yang dibatasi cara pemanfaatan namun tidak dibatasi waktu pemanfaatannya. Hikmah dari mempelajari ariyah sebenarnya banyak. Di sini kami merangkumnya menjadi 4, yaitu yang pertama, memberikan kegembiraan bagi orang yang kesusahan. Yang kedua, menghilangkan bencana. Yang ketiga, terjalin kasih mengasihi. Dan yang keempat, tentunya mempererat silaturahmi. Pembahasan yang berikutnya adalah rohen atau gadai. Secara etimologis, al-rohen berarti tetap dan lama. Sedangkan menurut terminologi, yang dimaksud dengan rohen adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dasar hukum dari rohen yaitu terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hukum dari rohen yaitu boleh dan tidak pernah mempertentangkan tentang hukum mubah gadai dan landasan hukumnya. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohen dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rohen disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Yang selanjutnya mengenai rukun dan syarat rohen. Yang pertama adalah pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan atau rohin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan atau marhun dan utang atau marhun bih. Dan yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Adapun syarat-syarat rohen menurut para ulama, yang pertama adalah orang yang telah balik dan berakal. Yang kedua, syarat yang terkait dengan utang atau marhun bih, yaitu merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada memberi utang. Yang kedua, utang boleh dilunasi dengan jaminan. Yang ketiga, utang jelas dan tertentu. Lalu, adapun syarat yang berikutnya adalah terkait dengan barang yang dijadikan jaminan atau marhun. Selanjutnya adalah jenis-jenis rohen. Yang pertama, rohen i'qar atau bisa disebut dengan rohen rasmi, rohen takmini, rohen tasjili. Ya, berarti bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya, namun barang sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua adalah rohen hiyazi. Bentuk rohen hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rohen ikor yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rohen hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur.
Adapun hikmah mempelajari rohen adalah rohen disyariatkan untuk menjaga harta agar pemberi hutang tidak hilang. Saat jatuh tempo pembayaran, wajib bagi para pemberi rohen melunasi hutangnya. Bila dia enggan melunasinya dan mengizinkan barang penerima rohen menjual barangnya, maka ia menjual barang tersebut untuk melunasi hutangnya. Tapi jika tidak mengizinkannya, sang hakim terpaksa memaksanya agar melunasi hutang tersebut atau menjual barang jaminan itu. Dan bila tidak mau menjualnya, maka hakim terpaksa menjualnya dan melunasi hutang dari hasil penjualannya. Pembahasan yang berikutnya adalah luqotoh atau barang temuan. Luqotoh secara bahasa ialah sesuatu yang ditemukan atau didapat, sedangkan menurut istilah sebagaimana ditakrifkan oleh Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-luqotoh ialah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiknya atau pemiliknya. Dasar hukum dari luqotoh. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an yang berbunyi, dari Zaid ibnu Khalid al-Juhani radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya perihal barang temuan emas dan perak. Nabi menjawab, ketahuilah, olehmu talinya atau ikatannya, bungkusnya kemudian umumkan selama setahun. Jika dalam masa itu tidak ada yang mengakuinya, bolehlah barang temuan itu Anda belanjakan sebagai amanat di tanganmu. Lalu jika kemudian pemiliknya datang memintanya, serahkanlah ganti barangnya atau harganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum dari luqotoh sendiri, yang pertama adalah wajib apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah sunnah, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil pun, barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Hukum yang ketiga adalah makruh. Bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak. Dan bila tidak diambil, benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda tersebut. Hukum yang keempat adalah haram bagi yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil barang-barang tersebut. Rukun dan syarat luqotoh. Yang pertama, ada yang mengambil. Jika sekiranya yang mengambil orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Begitu juga jika yang mengambil adalah anak kecil, hendaknya diurus oleh walinya. Yang kedua, barang yang didapat atau sesuatu yang didapat itu ada 4 macam. Yang pertama, barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak, hendaknya disimpan di tempat yang layak dengan keadaan barang tersebut, kemudian diberitahukan kepada umum di tempat-tempat yang ramai dalam masa 1 tahun. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama untuk disimpan seperti makanan atau barang yang serupa dengan ini. Yang mengambil boleh memilih antara mempergunakan barang itu asal dia sanggup menggantinya apabila bertemu dengan yang memiliki barang, atau barang tersebut ia jual, kemudian uangnya dia simpan agar kelak dapat diberikan kepada yang memiliki barang.
Yang ketiga, barang yang dapat tahan lama dengan usaha, seperti susu dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi yang empunya, atau dijual atau dibuat keju. Yang keempat, sesuatu yang berhajat pada nafkah, yaitu binatang atau manusia, anak kecil seumpama. Nah, lalu ada jenis-jenis luqathah. Yang pertama, benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, seperti emas, perak, pisau, gergaji, dan benda-benda yang lainnya. Yang kedua, benda-benda yang tidak tahan lama, yaitu benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, seperti makanan, tepung, buah-buahan, dan benda yang lainnya. Yang ketiga adalah benda-benda yang membutuhkan perawatan, seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan yang perlu disamak. Yang terakhir adalah barang-barang atau benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak, unta, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Lalu hikmah mempelajari luqathah adalah dapat menjadikan seseorang agar lebih berhati-hati dalam memiliki sebuah barang. Selain itu, luqathah merujuk pada pahala yang besar yang diberikan dari Allah di hari mana harta dan anak tidak diberi manfaat apapun kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang baik yang didapatkan oleh orang yang mengambil barang temuan tersebut. Ditambah lagi, hal itu dapat mengingatkan seseorang untuk bersyukur atas perbuatan baik dan memegang teguh amanah hingga pada batas waktu yang ditentukan syara'. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai ijarah, ariyah, rohen, dan luqathah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.